kita masih lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Masih ada waktu. Dari Ibu Ngaipah ini Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, jika orang tua menengok anaknya yang tinggal di luar kota, apakah itu termasuk tamu atau bukan Ustadz? Baik, relasi orang tua dengan anak itu unik tuh. Nabi bilang anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapak. Jadi kalau bapak memakan apapun milik harta, mengambil harta anak itu nggak akan kena hukuman pencurian. Apalagi ibu. Maka dalam kondisi normal, orang tua itu pemilik rumah, anaknya. Jadi dia punya akses kapanpun. Dan anaknya juga tidak merasa kerepotan karena yang datang ibunya. Misalnya mohon maaf, ibu datang malam-malam, anak lagi pakai kaos kutang, anak ibu laki-laki pakai kaos kutang, pakai sarung. Ibu datang dia nggak akan ganti baju, Bu ya. Yang datang ibunya sendiri pakai kaos kutang biasa, tapi kalau yang datang tamu, waduh, langsung pakai celana, pakai baju, nyisir rambut, beda. Jadi orang tua tuh perlakuannya sangat berbeda dengan orang tua tuh. Bahkan kalau orang tua melakukan hal-hal yang tidak baik pun sebenarnya kita masih diminta untuk wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap harus berbuat baik. Jadi yang tadi kita bicarakan itu terkait tamu, itu dikeluarkan orang tua. Orang tua bukan bagian tamu. Orang tua boleh datang kapanpun dan orang tua tidak akan membuat tidak nyaman. Anak itu pasti nyaman didatangi orang tua, pasti. Ini dalam kondisi normal, kecuali ada kondisi tertentu yang sangat jarang di mana kedatangan orang tua itu bikin tidak nyaman. Normalnya orang tua pasti bikin nyaman. Dan tidak ada kerepotan, karena ketika orang tua datang, rumah acak-acakan juga kita nggak malu. Percaya sama saya, dan ibu juga saya yakin juga tahu bahwa ketika orang tua datang, ya kita alami saja. Nggak ada perubahan. Beda kalau yang datang orang lain, rumah kita rapihin, ruang tamu kita bersihin dulu, kita bantal-bantal sofanya kita tata dengan baik. Kalau orang tua datang ya kita bahagia, langsung duduk, langsung lebih. Karena orang tua itu ya kita itu sendiri. Jadi orang tua jangan dianggap tamu. Orang tua adalah ya orang tua yang statusnya melebihi dari semua manusia ya. Jadi kemuliaannya dan penghormatannya lebih. Tentu saja lagi-lagi bagi yang kondisi keluarganya normal seperti kita. Nanti ada kondisi yang tidak normal seperti Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Itu Nabi Ibrahim kan sempat menghardik bapaknya. Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Tapi masa orang tua kita kayak bapaknya Nabi Ibrahim, kan orang tua kita tidak seperti itu. Maka orang tua seharusnya memiliki hak yang jauh lebih besar dari manusia manapun yang ada di dunia ini. Jadi perlakuannya tidak seperti tamu itu. Jadi tuan rumah orang tua itu. Bahkan kalau sampai rumah itu yang beresin rumah juga nanti orang tua itu. Masak kayak ibu kita gitu misalnya. Karena memang orang tua adalah harta kita ya seperti orang tua juga. Secara secara pemahaman agama ya, bukan berarti orang tua bisa jual rumah anaknya, tentu saja tidak seperti itu. Saya kira kalau dipahami dengan baik, agama itu akan termasuk relasi kita dengan orang tua. Nah maka orang tua jangan diperlakukan bagaikan tamu. Dia boleh datang kapan saja dan kita tidak akan repot mengganti baju, merapikan rumah, karena yang datang orang tua sendiri dan mungkin orang tua lebih tahu bahwa biasa juga berantakan nih. Kira-kira gitu Ibu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bu Ngaipah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Menarik ini Ustadz, dari Ibu Hertini nih. Izin tanya Ustadz, kalau ada tamu minta sumbangan atas nama masjid, kita tidak kenal dan waktu azan berkumandang atau waktu kita mau sholat, apakah boleh menolak tamu tersebut? Pertanyaan boleh menolak nih, bukan boleh menerima nih Ustadz. Boleh, kan kita yang menentukan nyaman tidak nyaman. Al-Quran melarang kita bertamu di waktu yang membuat orang tidak nyaman. Nah, di surat An-Nur tadi itu. Iya, yang 3 tadi Ustadz ya. Iya, tapi kan bukan 3 saja. Sebenarnya kita melihat nilainya. Dalam kondisi kita sedang istirahat, dalam kondisi kita tidak siap menerima tamu, dalam kondisi kita sedang tidak nyaman, jangan menerima tamu. Kita berhak tidak menerima tamu. Nah sekarang,
ada orang datang minta sumbang. Ya kita boleh terima, boleh tidak. Kalau nyumbang ya boleh nyumbang, boleh tidak. Nyumbang kan tergantung kitanya. Jangan sampai kemudian dia datang bawa ayat lalu kita nyumbang terpaksa, maka ibadahnya jadi nggak nyaman. Saya termasuk bilang gini, sholat qobliyah ba'diyah itu dilakukan, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Jangan sampai, wah Ustadz kok nggak ba'diyah, lalu saya ba'diyah. Jadi sholatnya malah bukan karena Tuhan, tapi karena nggak nyaman dilihat jamaah gitu. Bagi saya nggak jamaah, nggak sholat ba'diyah biasa saja. Tapi kalau mau ba'diyah, ya biasa juga. Yang penting ya nyaman. Nah sekarang ada orang datang ke rumah kita, minta sumbangan buat masjid. Kalau kita merasa, aduh waktunya nggak pas, kita boleh bilang, ya mohon maaf saya mau ada keperluan lain waktu. Kalau kita temui juga, silakan kasih air minum atau apapun itu. Lalu kalau nanti minta sumbangan, kita berhak untuk menyumbang dan tidak menyumbang. Mohon maaf Bapak, saya kadang juga banyak menolak, nggak banyak sih, jarang menolak. Tapi kadang-kadang menolak orang yang meminta sumbangan. Orang akan menganggap, kok dia nggak nyumbang. Nah orang yang menganggap itu mungkin nggak tahu kalau kita sudah menyumbang di beberapa tempat. Kita menyumbang di panti asuhan, beasiswa yatim, ada orang yang kita kuliahkan, ada anak yang kita biayai sekolah SD dan SMP-nya. Kita juga mungkin nyumbang ke Turki, sudah nyumbang, sudah. Nah kalau gitu gimana? Ya kita nggak usah repot mikirin kenapa dia nggak nyumbang. Ya kalau disumbang syukur, enggak juga nggak apa-apa. Dan masing-masing nanti akan punya waktu menjelaskan kenapa memilih tidak nyumbang, kenapa memilih menolak tamu, nanti saat Tuhan bertanya. Kalau kita punya alasan, tenang saja. Mohon maaf misalnya di pom bensin, kadang ada yang minta sumbangan. Dia kalau mau kasih, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, dan mungkin kita sudah banyak menyumbang juga, hanya saja saat itu kita dalam posisi yang tidak siap menyumbang untuk orang lain yang ada di depan kita. Artinya, jangan gunakan ayat untuk memaksa orang melakukan sesuatu. Yang bisa jadi dia sudah lakukan sesuatu itu di tempat lain pada orang lain. Kalau misalnya nanti saya datang ke Pak Arsil, misalnya, bawa proposal, Pak saya mau melakukan ini proposalnya. Lalu misalnya Bapak menolak, misalnya, itu biasa saja, karena bisa jadi Bapak sudah melakukan menyumbang ke tempat lain gitu, dan saya nggak tahu, mungkin lebih banyak dari yang orang kira gitu kira-kira. Nah kita berhak memilih apapun yang kita pilih, yang penting saat ditanya Tuhan ada jawaban. Nah, kalau kasus yang jadi ditanyakan, ini ada orang minta sumbangan pas adzan, ya kita bisa bilang, Bapak sudah punya adzan, mari kita ke masjid, atau mari kita sholat dulu. Nanti kalau mau ngasih syukur, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting pastikan bahwa kita memang sudah zakat, entah di mana yang ini sudah zakat. Sehingga nanti ketika kita menolak, kita ada alasan. Kok pelit? Nggak pelit, kok sudah nyumbang di tempat lain. Nah kenapa nggak nyumbang lagi? Ya kita punya ukuran. Bapak Ibu sekalian, saya baca satu ayat. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Jangan kamu terlalu boros bersedekah, jangan pula pelit. Karena dua hal ini menyebabkan kita menyesal. Terlalu boros sedekah juga nanti menyesal. Kita punya uang yang harusnya pas kita sumbangkan ke orang, niatnya sedekah, tapi setelah itu kita lapar, kita butuh uang, uangnya udah nggak ada, kita akan nyesel. Maka ibadah yang kita sesali juga salah satunya karena ibadahnya yang tidak dilakukan dengan perhitungan yang baik. Aduh, tahu gitu jangan nyumbang loh, malah nyesel nyumbang. Aduh, tahu gitu. Nah, padahal kalau kita punya ukuran, enak sebenarnya, nyumbang saja. Tapi kalau nyumbangnya menjadi menyesal, ya itu tadi Al-Quran bilang, jangan terlalu boros dalam berdonasi, tapi jangan pelit juga. Dua kondisi ini menyesal. Pelit nyesel di akhirat, boros nyesel di dunia. Kira-kira begitu. Jadi ibu atau bapak boleh menolak. Kalau menurut kita ini kayaknya nggak tepat. Atau boleh menerima tapi sebentar saja. Mohon maaf Pak, saya juga cerita. Mahasiswa itu sering datang. Biasanya konsultasi, skripsi, bertanya. Itu kalau sudah terjawab, saya bilang, baik, sudah selesai? Oke, silakan Anda lanjutkan aktivitas. Nah, mereka nggak tersinggung. Karena mereka tahu setelah itu mungkin saya harus melakukan apa, atau mengajar, atau ketemu orang lain. Tapi kalau mereka bertamu, selalu saya bilang, silakan, ada yang saya bantu begini.
Oh kalau masalah begini coba Anda temui Pak ini. Masalah teknis saya tidak tahu. Gitu. Jadi yang kayak gitu itu sebenarnya dalam agama diperbolehkan. Cuma kadang-kadang kita membaca bab memuliakan tamu, nggak baca bab yang lain sehingga seakan-akan tamu itu adalah Raja. yang semuanya itu menjadi prioritas kita. Padahal ada aturan lain yang Ada batasan-batasan. ada batasan. Ya.